Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Percaya artinya kita tetap tidak goyah walaupun di sekitar kita berusaha menggoyahkan kita. Bahkan terkadang pikiran, hati, perasaan kita pun hampir-hampir tidak percaya. Tapi ketika kita tetap percaya, ini yang saya sebut iman dan percaya. Karena itu mari kita terus berjalan di dalam kekekalan, di dalam pandangan kekekalan. Kita masih belajar hari ini dengan topik perkenanan Tuhan. Kita sedang belajar hari-hari ini untuk terus bertumbuh. Kalau selama ini mungkin kita menjadi anak-anak Tuhan, terkadang tertarik, coba dikecoh, sehingga kita terlilit dengan fokus-fokus yang salah. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang hidup pada satu keadaan yang kemajuan, perubahan yang begitu luar biasa, dan terkadang banyak hal yang membingungkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat juga menyelusup masuk ke dalam gereja. Karena itu kembali kita akan membaca sebuah ayat firman Tuhan. Dan kalau mungkin Bapak Ibu tahu, dalam Matius pasal 3 ayat 17, ketika Tuhan Yesus dibaptis dan keluar dari air, satu suara, dan dia melihat bagaimana Roh Kudus berlembagakan burung merpati turun, dan ada suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Kita pernah ketika Yesus dan murid-murid, khususnya ketika mereka naik ke satu gunung, dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tiba-tiba muncul Musa dan Elia, berubah begitu bercahaya. Dan Petrus, dia melihat bagaimana dalam kitab Injil itu dikatakan bahwa tidak ada binatu yang bisa mencuci pakaian seperti itu, karena kemuliaan Tuhan, karena putihnya itu sampai bercahaya pakaian mereka. Dan dalam kebingungannya, jadi terkadang ketika orang-orang mengalami kemuliaan Tuhan, tidak masuk akal, bahkan kita mungkin melihat Petrus seperti mengada-ada. Tetapi begitulah orang ketika dia melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Terkadang ada banyak orang rela berkorban, rela melakukan hal-hal yang luar biasa karena dia melihat, dia mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, yang menarik ketika akhirnya kembali ketiga orang ini berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Dengarkanlah. Sudah perhatikan, kita perlu belajar mendengarkan orang yang berkenan kepada Bapa Surgawi. Terkadang banyak kita sering mendengar orang-orang yang justru punya masalah, punya persoalan. Orang-orang yang jelas-jelas memiliki roh pemecah, roh kedagingan, tapi kita seringkali terpengaruh dan mendengarkan mereka. Tapi Yesus dikatakan, "Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Karena itu kita sedang belajar, jadi kita melihat deklarasi dari surga. Kita melihat ketika Yesus ada deklarasi dari surga ketika Yesus dinyatakan ketika dia keluar dari air, "Kepadanya aku berkenan." Ya, berkenan itu artinya merasa senang, merasa suka, setuju, sudi. Itu artinya Bapa di surga, Bapa dengan senang hati. Kata berkenan biasanya dikaitkan dengan sebuah penghormatan kepada orang-orang tertentu, orang-orang besar. Misalnya presiden berkenan hadir di kota Pematang Siantar. Kata berkenan ini digunakan untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kapasitas yang besar. Karena itu kata berkenan dalam terjemahan yang lain itu artinya Tuhan bergembira, bersetuju, menarik hati, senang, suka. Saya mau ajak kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk hari-hari ini hidup dan membangun bagaimana hidup berkenan kepada Bapa Surgawi. Dan membangun bagaimana, ya, kita sudah lihat hari-hari ini ada banyak orang hidupnya menjadi kacau balau. Karena pelayanan banyak orang justru hidupnya ngaco, nggak berkenan kepada Tuhan. Ada sebuah ayat berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada." Ada orang berkata, "Tuhan, aku sudah mengajar, aku sudah bernubuat, aku sudah bikin mujizat," tapi Tuhan berkata, "Aku nggak berkenan." Karena itu jangan biarkan apapun merusak perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, saya baca misalnya di Mazmur 18 ayat 19 dikatakan, "Menempatkan aku di atas gunung yang kokoh." Jadi hal-hal yang kita lihat terjadi dalam hidup Daud itu semata-mata karena
perkenanan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 44 ayat 3, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Jelas, bukan karena peperangan orang Israel mengalami kemenangan, bukan karena pedang. Mereka bisa menduduki negeri perjanjian. Dan di sini dikatakan bukan dengan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Jadi orang Israel bisa menduduki negeri perjanjian, bisa merebut begitu banyak kemenangan bukan karena pedang, bukan karena tangan mereka, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau, perhatikan, berkenan kepada mereka. Jadi yang membuat mereka menang bukan tangan mereka, bukan kehebatan mereka, tapi karena ada perkenanan Tuhan. Ada banyak orang bekerja keras, lalu dia gagal dan dia berpikir, oh mungkin aku kurang keras, aku mungkin kurang pinter, aku mungkin kurang hebat, aku mungkin kurang jago. Bapak Ibu dengar, saya beritahu persoalan kita bukan karena kita kurang kerja keras, kita tidak diberkati. Bukan karena kita kurang hebat, kurang pinter, tetapi persoalannya adalah kita terkadang kita tidak sadar dengan hidup kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, musuh orang itu pun diperdamaikan, kata Alkitab. Jadi hari-hari ini seharusnya kita mengerti, perlu menjadi orang percaya, orang Kristen, kita bangun, kita hidup perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau Tuhan berkenan kepada kita, ya, sudah akan lihat saja misalnya contoh Daud yang saya umpamakan kemarin. Dia hidup dibuang oleh keluarganya. Dia ada menggembalakan 2-3 ekor kambing domba saja. Tapi di mata Tuhan, dia adalah orang yang berkenan. Kita lihat Yusuf, contoh-contoh di dalam Alkitab. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, kerja keras kita nggak akan pernah sia-sia. Tapi kita kerja keras, kita pintar, kita hebat. Tanpa perkenanan Tuhan, kerja keras kita seperti kita menabung di pundi-pundi berlobang. Ketika kita bawa hasil usaha kita, seperti ada angin menghembuskan, ya, sehingga tangan kita yang tadinya kita genggam penuh dengan rezeki dan berkat, tiba-tiba menjadi kosong, melompong. Karena itu, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah persembahan tubuh kita, hidup kita. Karena itu pelayanan kita, apapun aktivitas rohani kita, kalau hidup kita nggak beres, nggak benar. Dan ingat seperti saya katakan, perkenanan Tuhan dimulai dari mana? Dari salib. Karena tidak ada yang benar, seorang pun nggak ada yang benar, semua telah berbuat dosa dan upah dosa adalah kematian. Perbuatan baik manusia hanya seperti kain lap, kain lara. Karena itu hari-hari ke depan, kita akan terus menggali dan belajar bagaimana kita bisa hidup berkenan, bagaimana kita membangun perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kemurahan dan anugerah-Mu luar biasa untuk kami. Biarlah hari-hari ini kami memahami kebenaran tentang perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.